Ridwan, ditandain muka lu, Wan. Ya Allah. Weh, lu lihat no bekerja di PT Bengkel Cinta, mampus gak lu? Ngurur kayak gini nih. Si Ridwan ini. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di Lunati Podcast spesial, dimana gue bakal nemenin hari-hari lu selama bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Kemarin kan kita udah ngebahas tentang horor-hororan dan men, banyak banget orang yang jadi ngirimin cerita horornya. Itu pasti bakal jadi stok bagus tuh buat bahasan-bahasan horor malam Jumat besok. Kayaknya itu bakal lebih dari setengah jam deh, soalnya banyak banget gitu loh. Tapi sebelum kita masuk ke jadwal hari ini, kan sekarang kita bahasannya adalah ngebahas tentang berita-berita yang lagi rame. Biar gue omongin dulu tentang perkara channel YouTube Gen Halilintar yang kena hack. Jadi baru-baru ini YouTube channel Gen Halilintar dihack sama orang gitu. Nih gua kasih ininya dulu deh. Jadi Gen Halilintar adalah salah satu YouTube channel yang paling sukses di Indonesia lah gitu. Banyak sekali penontonnya, subscribersnya udah belasan juta. Tiba-tiba dihack sama orang. Dan orang itu tuh kayak pengen ngepromoin ETH ini loh. ETH tuh kayak semacam Bitcoin gitulah, Ethereum. Gua waktu itu sempat pengen beli tapi nggak jadi. Ternyata sekarang naik banget harganya. Nah, hackingan ini biasanya digunain orang. Jadi kayak waktu itu Pace pernah jelasin, kayak Pace komputer kalau lu tahu. Jadi cara mereka adalah mereka bakal ngebikin live streaming, ngehack akun orang dulu, terus ngebikin live streaming di channel mereka, terus ngasih sebuah kode-kode di mana ngasih link di mana orang bisa ngebeli Bitcoin atau Ethereum itu dari link yang mereka kasih. Tapi ternyata link itu ya bohong gitu, duitnya tuh bakal lari ke mereka. Jadi mereka tuh akun-akun orang-orang yang ngehack ini penipuan aja gitu, untuk ngebikin orang ngebeli sesuatu yang mereka tawarkan, padahal itu nggak akan mereka dapat gitu, nggak bakal bisa dibeli sama orang. Nah, cara mereka supaya itu ada yang percaya adalah dengan ngehack akun-akun yang ya udah gede gitu. Waktu itu kan sempat Tara Arts kena, Chandra Leo apa kalau nggak salah kena ya. Pokoknya youtuber gede gitu. Dan ya biasanya terjadi karena phishing-phishingan sih. Gue juga sering banget tuh dapet email-email yang ngajakin kerja sama, terus ngirim nomor WhatsApp. Ntar di WhatsAppnya itu pasti mereka bakal ngirimin software yang bisa ngehack komputer kita and some kind of stuff like that gitu-gitu. Tapi kayaknya akunnya udah balik sih. Akunnya udah dibalikin gitu sama hackers. Gue nggak tahu, kayaknya nggak dibalikin deh. Kayaknya emang diselamatin sama YouTube gitu. Terus ya udah kembalilah akun YouTube dia. Baru 1 jam lalu sih baliknya. Dan ya, yang tahu gak sih ya lucu tuh, masa ada orang-orang yang komen kayak dihack untuk kebaikan di bulan Ramadan. Kan anjing ya. Seaneh-anehnya gue pikir channel itu, kata gue ya udah gitu. Maksudnya dihack itu adalah sebuah hal yang gak enak tahu. Maksudnya siapapun kita ya, siapapun lu, kalau akun lu dihack kan gak enak gitu. Kenapa kebaikan di bulan Ramadan anjing? Lu kalau ngeliat videonya mereka pada stres gitu loh, pada pusing. Gue juga pasti akan pusing sepusing itu sih kalau misalkan channel YouTube gue kehack. Parah banget nih komen-komennya. Gue seneng kalau kalian benci Gen Halilintar karena gue nggak suka keluarga sombong. Iya. Kalau viewersnya banyak, uangnya dimakan sendiri. Kalau dihack kayak gini, minta bantuin di report. Apaan sih lu pada? Tolong hack aja semua ya. Aduh. Pada kenapa sih orang-orang kata gue? Sekarang lagi dihack sama Ethereum Live News. Ethereum. Diperkirakan ini dari Rusia. Tadi dia live kayak gini ya guys. Ya. Nah ini tadi dia baru live. Ini channel ini, Ethereum Live News. Bukan hanya channel Gen Halilintar, channel Torik Halilintar juga dihack. Dan sekarang videonya semua udah dihapus, sama seperti channel Gen Halilintar. Nggak dihapus sih BTW, videonya nggak dihapus. Videonya cuma di private. Seperti channel-channel lain yang dihack, videonya nggak dihapus, di private doang. ETH tuh ini loh, ETH tuh IDR 35 juta. Oh my god, tolong
Waktu itu kenapa gua nggak beli? Ini efeknya kayak Bitcoin waktu itu tuh. ETH sekarang ada di nih, mulai naiknya dari Desember ya. Dari 8 juta tiba-tiba ke 36 juta, naik berapa persen bos itu? Makanya sekarang orang-orang lagi pada main Bitcoin kan. Tapi ya intinya sudah kembali channelnya, jadi ya sudahlah. Anjing nih, galang nih. Kepintaran digunakan untuk hal yang tepat. Angkat topi buat hacker dari Rusia. Respect. Ya ampun, ada aja. BTW bahasan gue kali ini tidak tentang ini ya. Maksudnya ini tuh tadi gue baru lihat aja dan kelihatannya kayak ngebikin panik beberapa orang. Terlebih mereka sih, keluarga Gen Halilintar ini sendiri. Tapi tapi saya turut senang channelnya sudah kembali. Jadi ya aman, tipis-tipis respect lah. Nah sekarang ada bahasan tentang perkara jual beli online. Jadi gini, gue ngebawa perkara ini karena bentar lagi kan Lebaran ya. Nggak bentar lagi sih, hitungannya masih berapa puluh hari lagi gitu. Cuman banyak dari kita yang udah mulai ngebeli berbagai macam barang dari internet untuk kita gunakan saat Lebaran nanti. Entah sekecil-kecilnya kayak nastar, baju gitu, atau mungkin ada yang beli handphone, ada beli apa segala macam. Gue pengen buat kalian lebih hati-hati sama perkara-perkara ini. Lu lebih hati-hati karena banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi di dunia marketplace. Bukan tempatnya yang salah, tapi emang ada orang-orang licik yang kagak tahu aturan aja. Jadi kayak gini deh. Ini gue sempat ada bahasan sama temen gue, sama desainer baju Lunatic Twister yang tidak naik-naik gitu. Jadi dia sempat ngasih tahu gue, Mas lihat deh ada perkara orang ngakunya jual monitor, tapi kalau misalkan orang nggak baca lengkap, ini tuh pasti bakal ketipu karena tulisannya boxnya aja. Dan harganya 500.000. Dia bisa milih box plus isinya 1.500.000. Boxnya doang 500.000. Kata gue anjing, ngapain gue beli box 500.000 bangset. Mending gue beli box Indomie. Gue beli Indominya doang satu box 90.000. Anjing apaan lu. Terus kayak gini, RAM DDR4 Kingston HyperX Fury, PC gaming boxnya aja 500.000. Box plus 2,5 juta. RAM-nya 2 juta, boxnya 500.000. Goblok, gak masuk akal. Ini kalau orang-orang salah milih, kasihan sih. Maksudnya mereka berharap untuk ngedapetin sesuatu yang mereka pengen dengan harga yang murah, tapi nggak dapat sesuai apa yang mereka mau. Yang padahal juga salah mereka sendiri. Kenapa ngelihat semuanya itu berdasarkan harga gitu. Tapi ya udahlah. Dan yang kayak gitu tuh banyak di marketplace kita gitu. Let's say ini deh, tadi gue nyari gitu kan di Twitter, terus ada orang yang ngasih tahu kayak dia beli panci ini tuh harusnya bermerek gitu, tapi pas nyampe mereknya nggak sesuai sama apa yang seharusnya dia pesan. Yang kayak gitu tuh banyak men di let's say kita sebut Tokped, Shopee, Lazada, Bukalapak. Udah jarang nggak sih yang beli Bukalapak, gue nggak tahu deh. Tapi untuk sementara kan 4 tempat ini kan yang paling sering dibeli sama orang gitu. Well, ada Blibli sih, cuman ya Blibli anak bawang lah gitu. Anak bawang. Tapi yang paling sering tuh ada di Lazada. Tapi mostly kebanyakan kesalahan dari jual beli ini terlihat atau tercetus. Pokoknya semuanya tuh gara-gara yang ngebeli nggak secara sadar ngelihat apa yang pengen dia beli. Kayak dia nggak ngebaca deskripsinya secara lengkap, nggak nih. Kan ada tulisannya nih boxnya aja. Kalau misalkan lu datang tiba-tiba, anjir, RAM 500.000, beli 2, beli 3 gitu. Pas nyampe boxnya doang kan kaget gitu. Jadi kadang ketelitian orang tuh diuji banget gitu kalau lagi beli online. Terus nggak ngebaca review atau gimana. Jadi kan di setiap produk yang dijual tuh pasti ada ulasannya kan. Kalau ulasannya kosong itu lu pertanyakan. Kalau ulasannya jelek lu pertanyakan banget. Dan kalau rating tokonya udah nggak bagus, jangan cari tempat lain gitu. Karena ini terjadi sama bocah-bocah ini. Jadi sempat ada video dari 5 April lalu, ada bocah-bocah dia ngebeli
mystery box gitu. Mystery box goceng. Dia berharap buat dapat HP. Dianya nggak dapat HP yang dia mau dengan harga goceng tersebut. Terus dia marah-marah. Padahal dia lihat reviewnya, wah ini dapat HP, wah aku dapat HP, rezeki ibu aku ini buat kado ulang tahunnya. Mohon doanya semoga panjang umur dan sehat selalu. Lu bisa sadar nggak sih, maksudnya goceng itu dapat iPhone tuh apa mungkin gitu. Lu maksud gue gini loh, secara nalar dan logika aja nih gitu, beli telur sekilo aja tuh kagak dapet loh goceng. Beli Indomie sekarang cuma dapat 2 goceng. Di sini udah ada yang 3.000, itu kurang makan beli Indomie 2. Lu berharap dapat HP yang nggak mungkin lah, nggak masuk akal. Dan kalau misalkan lu ngelihat review-review kayak gini, biasanya tuh bisa jadi review kayak gini tuh datang dari tokonya sendiri gitu. Jadi kayak tokonya ini ngebikin akun palsu gitu, terus dia ngebeli ke tokonya sendiri, terus bikin rating sendiri, dan ya udah dia bilang dia dapat HP padahal ya itu emang tokonya dia gitu. Well, nggak menutup kemungkinan kalau emang ini mystery box dan susah-susah gampang. Tapi ya nggak masuk akal aja lu beli goceng berharap dapat iPhone gitu. Dia marah, dia kesel, lalu dia berkata Lazada penipuan. Gue sumpahin Lazada bangkrut, beli HP isinya kabel doang. Belanja online itu pakai logika say, jangan asal beli lihat komentar langsung tertarik bla 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 bla. Ya namanya bocah min. Gimana sih? Yang dipesan HP datangnya ini sama cincin. Harganya mahal sekali. Pesan 2. Kenapa datangnya ini? Dasar Lazada penipuan. Gue makin mempercayai kadang sesuatu yang penipuan itu bukan penipuan pure penipuan. At least penipuan itu nggak akan terjadi kalau lu pinter gitu. Jadi gue bisa bilang kalau nggak semua penipuan itu terjadi karena yang nipu pinter, tapi bisa jadi karena lu yang tidak pinter-pinter amat. Ada. Lo kalau beli apa-apa dicek men. Serius dah. Orang-orang sekarang tuh pada jahat-jahat banget otak ya. Pada licik-licik banget. Jangan lu yang menaruh lu di posisi di mana lu gampang ditipu, terus lu marah-marah, Lazada nih enggak jelas gitu. Padahal Lazadanya yang biasa-biasa aja gitu. Oknum yang salah. Mari kita biasakan untuk menyebut oknum. Lazada penipuan. Yang dipesan HP datangnya ini sama cincin. Harganya mahal sekali. Pesan 2. Kenapa datangnya ini? Harganya mahal sekali, pesan 2. Penipuan. Aneh. Orang-orang tuh pada aneh. Aduh ya ampun. Lucu banget orang-orang hidup di dunia tuh. Oh ya BTW, kayaknya bakal ada satu video TNM terpisah ngebahas tentang perkara lu tau gak sih kejadian yang baru-baru ini terjadi tentang penganiayaan yang terjadi di rumah sakit gitu. Jadi inti kejadiannya ada perawat yang dikasarin lah gitu sama suami dari orang yang dirawat di situ. Alasannya adalah karena perkara infus-infusan. Sampai sekarang gue belum nemu kronologis pastinya gimana, jadi gue nggak akan bikin videonya dulu dan gue bakal bahas tipis-tipis doang. Tapi mungkin kalau lu ada info, lu bisa kasih tahu gue karena at the end of the day perawatnya ngelaporin si bapak-bapak yang udah ngantem mukanya ke kepolisian. Yang mana sangat normal sekali dilakukan men. Ini cewek ditampol sama bapak-bapak sampai biru gitu. Jadi ya gimana? Masa lu mau kasih TV kan nggak mungkin. Cedak nih TV nggak mungkin. Ya lu lapor polisi lah. Gue juga kalau jadi dia gue lapor polisi pasti. Nih mana sih? Tulisannya kecil amat sih bos. Lu mata gue minus kan? Serta pelapor dan dari arah depan terlapor memukulkan lagi tangan kanannya ke arah muka pelapor. Pelapor itu yang si perawatnya, terlapor yang mukul. Melihat keributan tersebut, ada petugas keamanan yang melihat lalu berusaha melerai dengan cara memeluk terlapor. Bagus. Sedangkan saksi pergi meminta orang lain. Ketika saksi kembali lagi ke kamar saksi, melihat pelapor berlutut di depan terlapor. Lalu terlapor juga menendang perut pelapor. Ya Allah, jahat amat sih orang. Gue nggak tahu perkaranya gimana, jadi gue mesti ngelihat dua sisi dulu. Takutnya ntar kenapa-napa ya kan, takutnya ntar gitu.
Mari kita lihat apakah ini akan berakhir dengan permintaan maaf atau gimana, kita tidak tahu. Kita hanya mengira-mengira. Tapi wah, Upi lagi live nih. Tapi Suci Kompas live. Iya, bodoh. Tapi gua pengen ngebahas sebuah perkara yang udah hadir dari 4 April lalu. Dan perkaranya berjalan bergulir terus kayak snowballing gitu dari 4 April sampai sekarang. Kemarin sih lebih tepat ya, karena masalahnya kelar kemarin gitu. Tapi ini rasanya masih seru untuk diomongin karena gue ngelihatnya tuh aneh, sumpah. Jadi semua ini bermula ketika ada seorang pria laki-laki yang menikahi laki-laki lainnya di Thailand. Thailand loh, ingat, di Thailand, bukan di Indonesia. Nama si laki-lakinya, dua-duanya laki-laki. Ada, pokoknya salah satunya ada namanya Surya Kotsang. Surya. Mungkin nama orang Indonesia banget ya. Surya, Tugimin, Sariem, Saritem. Semua itu bermula dari unggahan Surya Kotsang, seorang warga negara Thailand, di media sosial Facebook. Jadi dia ngupload video-video ini, foto-foto ini, terus di-share di Facebook. Dan orang-orang pada komen, orang-orang pada nge-share. Tapi entah kenapa postingan ini sampai ke Facebook Indonesia, Facebook orang-orang Indonesia. Dan orang Indonesia kemudian menge-share kembali dengan kalimat-kalimat hujatan mereka yang sangat tidak masuk akal dan tidak berperi kemanusiaan itu. Well, gue gak bakal ngebahas tentang perkara keagamaan karena gue gak pinter-pinter amat dalam perkara agama. Lu tahu gue lah gitu. Maksudnya ya lu tau lah gitu gue intinya gimana. Tapi sangat tidak masuk akal untuk masih masuk gak ya kira-kira ya? Tapi intinya ini tuh dari negara orang gitu, di Thailand. Ya mana kan orang Thailand, Thailand aja tuh jenis kelamin banyak ya. Di Thailand, jumlah jenis kelamin di Thailand ada 18 loh. Dan itu, well, gue nggak tahu sih itu diakui di sana atau enggak. Gue belum pernah ke Thailand juga, gue belum paham culture di sana kayak gimana. Tapi bukankah sebagai warga negara, sebagai warga dunia lainnya kita harus menghormati apa-apa yang terjadi di negara orang gitu, bukan yang tiba-tiba ngehujat tanpa tanpa aba-aba dan tanpa peringatan. Gimana sih? Bro, share-nya udah 40.000 kali, komennya udah 471.000. Ini orang HP-nya apa nggak nge-lag ya? Ya Allah. Berawal unggahan Surya memperlihatkan upacara pernikahan sesama jenis di Thailand. Unggahan itu lantas mendapat hujatan dari warga Indonesia. Ada yang menyebut pernikahan mereka dilarang Tuhan dan merupakan tanda-tanda akhir zaman. Gak sampai di situ, ada juga yang bahkan mengancam melakukan pembunuhan terhadap pasangan tersebut, kepada pasangan. Kalian seharusnya mati, kamu tolol. Lo yang seharusnya mati biar gak malu-maluin Indo. Gue tahu bukan lo aja yang komen kayak gini, tapi tolong hati itu lo dijaga. Dia gay aja gak ngerugiin lo, bahkan orang tua dan negaranya gak nantang mereka. Lalu yang bukan siapa-siapa kayak merasa dirugiin, padahal lo sengaja sama dia beda negara. Nah, ini bagus banget nih, siapa nih, tolong jadi sensor nanya. Bagus nih. Dan kalimatnya valid gitu, maksud gue. Itu negara orang, itu orang lu kenal juga kagak gitu. Dan kebanyakan tuh orang-orang yang hate kayak gini adalah orang-orang yang tidak akan pernah ke Thailand karena gak punya duit gitu. Mereka punya HP aja kredit. Kenapa sih? Kita diberikan akal dan pikiran. Well, gue tahu gitu pernikahan sama jenis tuh aneh untuk didengar. Gue juga nggak terlalu yang gimana banget. Di pikiran gue kayak, oh ya udah, you do yours, I do mine gitu. Ini gue curiga yang komen-komen adalah orang-orang yang suka ngomongin tetangganya di tukang sayur atau yang nggak apa-apa diomongin. Ibu liatin, masa dia pulang pergi mobilnya beda-beda. Bisa jadi kan Gojek, Gokar, atau Grabcar. Otak lu emang pada. Sementara Surya merasa kaget karena dirinya adalah orang Thailand yang menikah di negaranya sendiri. Kenapa harus warganet Indonesia yang menghujatnya? Tentu betul sekali. Saya memilih diam ketika beberapa warga Indonesia menghina kami selama 3 hari 3 malam. Oh wow. Saya tidak membalas dan berpikir mereka akan berhenti dengan sendirinya. Tapi beberapa komentar sangat kasar, penuh pengancaman dan menakutkan bagi kami. Tulis Surya dalam akun Facebooknya.
Kami menikah di rumah kami, dikelilingi keluarga kami, tempat tinggal kami sendiri, di tanah ibu kami sendiri. Dan apa yang salah dengan orang Indonesia? Kenapa harus begitu dramatis? Apa yang salah jika kami melakukannya di tempat kami sendiri? Mak bapaknya setuju, keluarganya setuju. Well, kelihatannya sih, gue juga nggak tahu, kan gue nggak hidup di sana. Tapi dengan senyuman mereka gitu, mereka bahagia, terlihat bahagia meskipun disuruh sama fotografer. Gue tahu, ayo senyum semuanya, senyum gitu. Tapi kan at least mereka menikmati momen yang ada gitu, nggak yang kayak tiba-tiba orang Indonesia datang terus, woi apa-apaan nih, lo parah banget lo gitu. Lebih jauh, Surya mengatakan dia menghargai semua agama. Dia bahkan menyebut ada anggota keluarganya yang muslim pun tak pernah bersikap kasar kepadanya. Agama seharusnya mengajarkan kita untuk tidak membenci orang lain, memandang rendah orang lain. Agama justru mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik. Meski awalnya diam, kini Surya mengambil jalur hukum karena ada ancaman pembunuhan terhadap pasangannya, orang tua hingga fotografer pernikahan. Kenapa fotografer? Kenapa fotografernya sampai lu head juga? Fotografernya kerja nyet, gila lu, goblok. Tolol nih kadang, oknum tolol. Gara-gara hujatan tersebut, tagar Indonesia Say Sorry for Thailand menjadi trending di media sosial. Iya. Jadi beberapa waktu lalu tuh Twitter sempat rame sama hashtag ini, Indonesia Say Sorry for Thailand. Dan sampai masuk trending topik nomor 1 kayaknya, sempat digantiin sama Chef Perawat Indonesia. Tentu dari perkara yang bapak nendang perawat tadi dong, yang nggak jelas banget itu kenapa. Tapi gue kan nemu kata-kata bagus nih. Kalau jadi religius membuatmu mudah menghakimi orang lain, kasar, keras, dan fitnah, periksalah kamu menyembah Tuhan atau egomu. Keras tuh, sakit tuh. Lalu setelah beritanya rame segala macem, siapa tadi, Suryanya tadi juga sampai masuk TV, masuk salah satu acara TV gitu di Thailand karena perkara ini. Akhirnya ada beberapa imbas yang terjadi gitu. Yang sekarang juga sebenarnya gue pertanyakan, karena ada yang komen kayak gini, abang gue sampai di DO dari Chulalongkorn, gimana sih nyebutnya? Pokoknya ini salah satu universitas gitu di Thailand. Bener-bener makasih banget gue sama netizen Indonesia. Ini sumpah nyesel banget, gue juga dipecat dari kerjaan gue, klien nge-cancel semua project, mau nangis rasanya. Gue berharap yang terbaik buat kakak lu bro. Nah, karena ada kalimat-kalimat kayak gini ya, yang mana ya gue gak tahu ini bener atau salah, tapi kalimat ini tentu memperkeruh suasana dong. Jadi anggapannya kayak Thailand lagi cywar nih sama Indonesia gitu. Kemudian gue lihat lah, tadi kan gue lagi ngobrol-ngobrol di Discord kan, terus orang-orang dari Discord ada satu orang yang ngirimin link ini, yang ngasih tahu kalau sebenarnya ya nggak ada masalah gitu. Jadi ada orang Dira ini yang nge-DM temennya orang Thailand, di mana orang Thailandnya bilang kayak ya orang Thailand mah nggak marah gitu, cuman marah sama orang-orang yang ngata-ngatain itu. Terus kan sempat ada omongan kalau misalkan orang Indonesia yang ke Thailand tuh bakal kena jalur hukum gara-gara perkara ini gitu. Ternyata ya nggak bener gitu. Itu cuman kayak ada orang yang manas-manasin segala macem gitulah. Nih, Thailand welcomes everyone, don't you worry. Thailand welcome sama semua orang. Jangan takut. Kami tahu kalau orang Indonesia nggak semua orang Indonesia kayak gitu. Kami percaya kalau orang Indonesia itu baik-baik. Bla 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 gitu-gitu. Tapi ya sebenarnya masalahnya sendiri akhirnya selesai setelah semua kekeruhan yang ada, setelah banyak orang ya maki-maki akhirnya minta maaf. Kayak orang ini nih. Jadi si Ridwan ini dia nge-head gitu, dia nge-head pasangan tadi, tapi pakai fake account gitu. Fake accountnya pakai foto cewek, namanya Cika Apriani gitu. Sudah ya, bukan saya doang yang komentarin postingan gay Thailand itu. Kenapa kalian serang saya aja, dan saya udah minta maaf. Kayak dia salah satu orang pertama gitu loh yang nge-head gitu. Dan ternyata akun itu fake, dibikin sama dia. Oke, assalamualaikum. Saya buat video klarifikasi. Sedih gue jadinya, jangan dah, sedih anjing jadinya ngeliatnya. Ya Allah. Nama saya bukan Cika, saya cowok umur 22 tahun.
Saya ngefans sama member JKT48. Enggak sangka saya serame ini. Dan tolong jangan bully saya, teman yang baik untuk warga Thailand. Sorry. Emot cium, tepuk tangan. Ini emot tepuk tangan tahu? Enggak tahu sih. Ridwan, ditandain muka lu, Wan. Ya Allah. Weh, lu lihat no bekerja di PT Bengkel Cinta. Mampus gak lu? Ngurung-ngurung kayak gini nih. Si Ridwan ini. Kerja di bengkel Cinta, Sumatera Selatan, Indonesia. Ya udahlah. Tapi intinya karena orang-orang Indonesia udah minta maaf lewat hashtag Indonesian Say Sorry for Thailand. Orang dari Thailandnya juga udah menerima permintaan maaf dari orang-orang Indonesia. Hashtagอะไรนะ Indonesia say sorry for Thailand. Thank you. I see. I thank you so much. Bye bye. Good luck. Bye bye. Seneng banget taunya dia ngeliat hashtag yang trend di Twitter juga. Netizen Evi, tolonglah yang gak usah ikut campur. Oh, akhirnya gue paham kenapa perkara ini jadi gede banget. Karena semuanya dimulai dari Facebook. Dan seperti yang kita tahu, kawan-kawan, Facebook masihlah diisi dengan orang-orang yang kebanyakan masih diisi dengan orang-orang tua ya, yang mindsetnya tuh ini adalah ini, saklek nggak boleh berubah gitu. Mungkin nih, sorry nih, mungkin lupa gue nambahin mungkin tadi, mungkin karena itu ramenya tuh karena itu. Terus waktu di Twitter, di IG mah harusnya santai-santai aja, orang-orang malah justru ngomelin orang yang marah-marahin dia tanpa sebab gitu loh. Ini beda negara, beda provinsi, beda pulau. Ya, terus ya udah akhirnya karena udah dimaafin, ya udah masalahnya pun selesai. Gitu. Ada aja Wawan. Ini gara-gara Ridwan tadi nih anjing. Gue jadi buka artikel banyak banget, bangsat. Lalu kita sekarang buka-buka IG, karena di IG banyak berita-berita yang tidak masuk akal. Seperti contohnya ini. 3 pemuda mabuk di Makassar lempari rumah warga, alasannya bangunkan sahur. Jadi ketika lu tidak bisa membangunkan orang sahur dengan cuma teriak sahur, bocah-bocah mabok ini ngelemparin rumah warga. Udah mabok di bulan puasa, ngelemparin rumah warga. Ya Allah. Itu mah bukan bangunin sahur tapi ngajak tawuran, betul. Aduh, tadi kaki gue kelihatan. Akhirnya kan dia ditangkap kan, dilaporin sama warga, terus ditangkap. Waktu diambil, keluarganya tuh kayak nggak terima dia dibawa sama kepolisian gitu. Jadi keluarganya ngelindungin dia gitu. Cuma perkaranya ya udah mabuk, ngelemparin orang, masih puasa lu. Bingung gue. Kayak nggak ada hal lain gitu yang bisa lo lakukan untuk membangunkan orang puasa gitu. Mereka tuh nggak ngebangunin orang puasa, mereka ngebangunin emosi orang supaya mereka bisa emosi orang dibangunin. Lu dapat pahala kagak, dapat hantaman benda tumpul yang ada, bro. Jadi nanti bakal kita bahas di materi sahur-sahuran ya. Lucu banget anjing orang-orang. Sholat tarawih di sini tertib dan ngebut, gokil. Respect, tarawih pakai promosi, ya Allah. Oh ini apa? Siswa SMA di Jambi yang dugem di ruang pola kantor bupati minta maaf. Jadi sebelum itu biar gua kenalin lo sama perkara yang salah satu yang rame juga. Jadi di mana bentar. Nah, ini kelulusan biasanya dirayakan dengan hura-hura, dengan party-party, relax, santuy bersama kawan-kawan. Yang mana ya terserah lu gitu. Cuma perkaranya pertama ini lagi corona, tidak ada jaga jarak di sana. Terus mereka dugem party-party tuh. Woi deh baju, anteng banget bos lu, gayanya keren banget lu. Belum pernah aja lu ngerasain skripsi lu dicoret-coret, invoice lu di holding sama atasan lu, gaji nunggak kayak gaji belum turun, THR kagak turun. Ini belum pernah ngerasain sih lu.
Nikmatin semua itu sebelum akhirnya lu stres sama dunia anak-anak. Tapi yang ketiga perkaranya adalah dia ngerayain dugem-dugeman itu di kantor bupati. Lebih tepatnya di ruang pola kantor bupati. Ya Allah, kenapa sih? Ada-ada aja lu. Kenceng banget lagi. Bener-bener dugem loh. Puluhan siswa itu berjoget-joget sambil berkerumun tanpa mematuhi protokol kesehatan. Diketahui acara tersebut berlangsung di ruang pola kantor bupati setempat. Kok bisa gitu? Enggak, yang kadang gue pertanyakan tuh kok bisa gitu. Mereka mendapatkan izin, gue nggak tahu sih izinnya gimana, perizinannya gimana, mungkin kelolosan atau gimana gue nggak tahu, tapi lucu banget anjir. Bocah-bocah, lu belum merasakan kerasnya hidup, nak. Dugem-dugem sekarang lu, ntar hidup lu didugemin sama orang lu. Pala lu stres ya Allah. Belum pernah kan lu ngerasain pulang kerja macet? Rasain lu ntar tuh, baru lu bahagia hidup lu, percaya gua. Akhirnya mereka minta maaf. Seperti biasa, semua kasus akan selesai dengan minta maaf. Dan minta maaf ke Bupati Anwar Sadat. Oke, Bapak Bupatinya Bapak Anwar Sadat ajak siswa SMA 1 baca Yasin bersama. Ya. Pasca kegiatan The Class of 21 Grade Party. Anjing, namanya bagus banget. Lulus gara-gara nilai dikasih. Well, gua paling gak suka sih. Maksudnya paling gak suka kalimat-kalimat kayak wah lulusan corona, lulus karena corona, lulus jalur corona dan lain sebagainya gitu. Terus mereka tetap belajar dan segala macamnya gitu. Yang mana ya udah gitu. Tapi kalau misalkan lu udah dikasih kemudahan dan kelancaran, boyo jangan jangan congkak gitu loh. Jangan tinggi hati, tinggi kepala. Tiba-tiba dugem. Ada judulnya lagi The Class of 21 Grade Party gitu. Ya Allah, Grade Party bici mata lo, Grade Party. Berak lo sekebon anjing. Ya Allah, belum pernah ngerasain kan lu? Hah? Dari Bekasi ke KBN pagi-pagi macet-macet ada kontainer. Lu udah deg-degan tuh, tiba-tiba sampai kantor telat diomelin. Rasakan itu sebelum perjuanganmu. Atau kalau lu kuliah, lu datang ke dosen lu, udah pede gitu, Pak, ini skripsi saya. Apa sih namanya, draft skripsi saya, terus dicoret-coret gitu, terus lu pulang dengan keadaan hampa. Tapi ya gue gak tahu lah, hidup akan makin menarik semakin lu dewasa. Jadi gue gak tahu, mungkin itu adalah cara mereka bersenang-senang atau gimana. Tapi aneh aja tidak melihat kondisi dan lain sebagainya. Gimana mereka izin ke orang tua ya? Pak, aku mau party. Apa? Di mana? Di kantor bupati. Kok bisa? Iya nih, tadi sama Ridwan dulu. Bakal ini bos, lebaran. Tapi ya itu aja dulu lah. Suruh-suruh juga nih. Party, pandemi, di kantor bupati. Buset, double. Mantap, pertahankan. Itu aja dulu buat berita-berita seru-seruannya. Sampai jumpa esok hari. Ini gue baru bikin jam 9 loh man. Jam 10 malah. Jadi rada-rada telat, sorry. Ada satu dan lain masalah. Gue sebel banget sampai sekarang. Tapi sampai jumpa esok hari. Besok bakal ada podcast tentang ngebahas apa ya jadwalnya. Besok akan ada podcast tentang apa? Cik itu. Anjing aneh banget. Podcast tentang perkara, oh ya, hal-hal tentang sahur. Yang mana kita akan ngebahas tentang sahur-sahuran tadi. Masa ada sahur dibangunin pakai suaranya Mimi Peri. Videonya Mimi Peri ditaruh di mikrofon terus kayak, gue contohin, ada suaranya nggak sih? Ditiruin lagi anjing.
Bukannya bangun malah mimpi buruk. Bukannya bangun malah takut. Apa ini suara apa nih gitu. Tapi kita bahas tentang perkara sahur-sahuran besok. Subscribe kalau masih mau dengerin gue ngomong, like video kalau lu suka, dislike aja kalau nggak suka nggak apa-apa. Sampai jumpa esok hari kawan-kawan sekalian yang kuat puasanya, yang rajin puasanya. Jangan ngelihat es teh manis dikit langsung apa ya? Langsung ke distract lu, langsung aus, langsung apa? Kurang-kurangin tidur ya. Jangan kayak gue ya, ntar lu puasa doang pahalanya tipis-tipis, respect. Itu aja, nama gue Andri, sekian dah. Biar gue ceritain lu sama sebuah hal ya. Ya gak masuk. Jadi gue punya teman gue ini apa ya? Tipikal orang yang gampang nerima hoax gitu-gitulah, yang gampang nerima broadcast WhatsApp di grup keluarga gitu-gitu. Dia ya aja. Dia bahkan orang yang mempercayai kalau vaksin bakal bisa ngebikin orang nggak ngaceng. Anjing, goblok banget. Sumpah, besok kita bahas deh di berita seru selanjutnya. Ada berita yang ngasih tahu kalau setelah vaksin orang jadi nggak bisa ngaceng. Kan goblok ya, gak masuk akal. Nah dia sempat bilang ke gua pengen beli HP. Terus gua tawarin HP ini sesuai kebutuhannya dia. Dia oke aja. Tiba-tiba entah kenapa dia nemuin salah satu promo gitu dari salah satu marketplace. Dia bilang harganya murah, cuma 750.000 bisa mendapatkan iPhone 7. Ini zaman-zaman masih iPhone 7 rame banget ya. Dan dia percaya. iPhone 7 itu dia beli, terus waktu sampai ke rumah ternyata isinya cuman tempered glass. Terus apa sih namanya yang buat nutupin HP? Oh, soft case. Tempered glass, soft case, dalamnya diisi batu. Mampus kali. Emang tipikal orang-orang yang kagak melihat apapun itu. Lihat review, lihat ulasan, review ya ulasan dong. Baca deskripsinya yang jelas, jangan apa-apa lu ngelihat foto terus judul tanpa ngelihat full gitu. Kan bisa aja fotonya iPhone, terus dijual iPhone segala macam bla 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 bla. Tempered glass sama casingnya doang. Anjing, lucu banget itu. Hati-hati bro. Sekarang orang pada goblok, bukan pada goblok, pada ketai ini jualan kagak jelas anjing. Itu ya. Thank you. Bye bye. Mantap. Respect.